Secara kekuatan tren masih sangat lemah untuk di pagi hari ini. Dan jika harga mampu breakout di bawah garis support, maka bisa diikuti. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 20 Januari 2023. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Untuk XAU USD, hari ini harga dibuka di dekat garis resisten dan harga juga sempat terkoreksi sedikit. Untuk teknikal dari ketiga garis moving average terbuka lebar untuk di pagi hari ini, berpeluang untuk terjadinya strong trend untuk naik. Sementara untuk RSI sudah berada di area overbought, momentum MACD juga cukup bagus dengan tren meningkat di atas garis 0. Dan ADX juga masih bertahan di atas garis 25. Secara teknikal, peluang buy terbaik kita bisa tunggu jika harga mampu breakout di atas garis resisten, maka bisa langsung diikuti dengan buy. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di antara garis 61,8 dan 100% Fibonacci. Technical moving average terbuka lebar untuk pagi hari ini dengan arah tren yang masih kelihatan melandai. Untuk RSI sementara masih tren melandai sedikit di atas garis 50. Momentum MACD juga masih kecil di atas garis 0 dan ADX tren cukup bagus meningkat di atas garis 25. Secara teknikal masih berpeluang untuk terjadinya trend up dan entry terbaik adalah buy jika harga mampu breakout di atas garis resisten diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought, maka bisa diikuti dengan buy di atas garis resisten. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis resisten dan sedikit terjadi koreksi. Untuk technical moving average juga terbuka lebar di pagi hari ini, berpeluang untuk terjadinya strong trend untuk naik. RSI masih berada sedikit di atas garis 50, momentum MACD juga masih lumayan di atas garis 0 dengan tren yang sedikit meningkat. Sementara untuk ADX tren cukup bagus yaitu masih meningkat di atas garis 25. Secara teknikal peluang entry terbaik adalah buy dan buy terbaik bisa kita tunggu jika harga mampu breakout di atas garis resisten maka bisa langsung diikuti dengan buy. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 Fibonacci dengan technical trend turun. Terlihat dari ketika garis moving average untuk pagi hari ini masih dalam ring yang sempit. RSI juga masih menempel di garis 50. Momentum MACD juga sangat kecil di bawah garis 0 dengan technical menurun. ADX tren menurun di bawah garis 25. Secara kekuatan tren masih sangat lemah untuk di pagi hari ini. Dan jika harga mampu breakout di bawah garis support dan RSI terlihat menurun dari garis 50 dan ADX juga meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti di bawah garis support. Audi USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci, terlihat dari garis moving average EMA 8 dan 21 juga menjadi satu di pagi hari ini. RSI berada di garis 50, momentum MACD sangat kecil di bawah garis 0 dan ADX juga tren masih menurun di bawah garis 25. Belum terlihat jelas untuk arah tren di pagi hari ini, namun dari technical garis moving average EMA 55 maka masih ada peluang untuk terjadinya downtrend dan bisa kita lihat tren turun sedang berlangsung jika harga mampu breakout di bawah garis 61,8 dan bisa diikuti sell jika harga mampu breakout di garis support hari ini. RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. USD JPY untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Terlihat dari ketiga garis moving average juga menyempit di pagi hari ini.
belum terlihat arah tren yang jelas untuk USD JPY. RSI juga berada di garis 50, momentumnya masih di hampir 0, dan ADX juga tren meningkat namun masih di garis 25. Belum terlihat naik dari atas garis 25. Secara teknikal, jika harga mampu breakout salah satu garis support ataupun resisten, maka berpeluang untuk terjadinya tren dan bisa diikuti buy jika RSI terlihat menuju ke area overbought, ADX meningkat di atas garis 25. Sebaliknya, bisa diikuti sell jika RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX meningkat di atas garis 25. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan technical trend turun. Namun kita lihat dari garis EMA 8 dan 21 masih sangat sempit untuk di pagi hari ini, menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. RSI juga masih bertahan di garis 50, momentumnya masih di hampir 0, di bawah garis 0 sangat tipis. Untuk ADX juga masih jauh di bawah garis 25 dengan tren yang melandai. Belum terlihat arah tren yang jelas untuk USD Swiss di pagi hari ini. Namun lalu kita lihat dari technical garis EMA 55 masih ada peluang untuk terjadinya downtrend. Jika harga mampu breakout di bawah garis support, diikuti dengan RSI terlihat turun dari garis 50 dan ADX meningkat ke garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Terlihat dari ketika garis moving average juga menyempit di pagi hari ini. RSI juga masih berada di garis 50, momentum masih di garis 0, dan ADX berada sedikit di atas garis 25 dengan tren yang melandai. Secara teknikal masih berpeluang untuk terjadinya uptrend jika harga mampu breakout di atas garis 61,8 dan bisa diikuti buy jika harga mampu melewati harga resisten. Sebaliknya, jika terjadi perubahan arah tren, harga mampu melewati support hari ini, RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX tetap berada di atas garis 25, maka bisa diikuti sell di bawah garis support. Untuk peluang fundamental yang akan rilis di hari ini tanggal 20 Januari 2023, ada beberapa fundamental yang akan dirilis yang memasuki kategori medium impact, yaitu mulai nanti siang di market Eropa. Ada data dari GBP, yaitu retail sales dari data sebelumnya minus 0,4%. Forecast untuk nanti sore adalah 0,5%. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Sementara untuk efek market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang untuk penguatan di mata uang GBP. Jadi untuk saat ini rumornya adalah mata uang GBP bisa mengalami penguatan. Kemudian untuk malam harinya di market Amerika ada data dari Kanada, yaitu core retail sales. Dari data sebelumnya 1,7%, forecast untuk nanti malam adalah minus 0,6%. Sangat jauh juga selisihnya. Sementara untuk efek terhadap market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang Kanada. Kemudian untuk retail sales-nya dari 1,4%, forecast sudah 0,5%. Sama juga, selisihnya sangat jauh. Efek market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang Kanada. Kemudian untuk malam harinya di jam 10 malam ada data dari US dollar yaitu existing home sales. Dari data sebelumnya 4,09 M, data untuk nanti malam forecastnya adalah 3,95 M. Sementara untuk efek market, jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman Anda, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk mapping saya berikutnya. Salam trading mudah.